Oke. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Selamat siang. Seksi ya suaranya ya. Serak-serak becek. Serak-serak becek luar biasa. Yang penting nggak banjir pak ya. Iya. Yang penting nggak ngotorin sepatu. Nggak apa-apa. Gimana kabar? Masih bisa diadakan lagi pak. Kotor pun. Iya. Wah, udah masuk pengadaan semua bisa diadakan. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Jadi Bapak sekarang apa kabar, sebenarnya Pak? alhamdulillah sehat. Jadi sebenarnya sekarang WFH, tapi karena memenuhi undangan teman-teman Sehat Wilka PBJ Yahoo. Iya jadi betul biar- sekali. Kebetulan hari ini jadwal saya WFH. Cuma kebetulan kemarin ada dikontak oleh Pak Tio. Iya betul dikontak oleh Pak Tio untuk menghadiri menjadi narasumber Pak ya, luar biasa sekali sebenarnya ini Pak. narasumber tapi nggak ada honornya Pak. Iya, itu perlu diperbincangkan lebih dalam sebenarnya Pak. Oke, namanya siapa, kenalin lu? Ya baik, terima kasih kesempatannya Pak Tio ya. Izin perkenalkan, nama saya Isna Khairul Hidayat. Asal dari mana? Saya asli kelahiran dari Yogyakarta. Jogja, wong Jogja. Betul. Sekolah besar di sana. Saya sekolah dan besar di Yogyakarta. Dari lahir sampai akhirnya keterima di Kemenkumham ini baru saya keluar dari Yogyakarta Pak. Jadi sebenarnya kuliah di Jogja juga ya? Kuliah juga di Jogja. Saya lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta. UNY. Jurusannya Administrasi Negara. Administrasi negara. Jadi dari kemarin gue ngomong sama orang akuntansi atau ekonomi, sekarang baru meleset dikit nih ke administrasi negara. Meleset sedikit iya Jadi betul. masih ilmu sosial juga lah ya. Masih ilmu sosial gitu. Tapi waktu kuliah belajar soal pengadaan nggak? Sebenarnya waktu kuliah tidak ada sama sekali sangkut pautnya sama pengadaan. Terus administrasi negara tuh belajar apa? Sebenarnya administrasi negara itu lebih mungkin banyak yang menyalahartikan antara administrasi dalam administrasi negara dengan administrasi yang ada pada kegiatan mengadministrasikan seperti berkas-berkas seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Di administrasi negara sendiri sebenarnya lebih ke administrasi yang berkaitan dengan manajemen, Pak. Manajemen. Contohnya. Jadi lebih ke administrasi di mana penataan terhadap organisasi maupun ke Pemerintahan. orang-orang betul. Fokusnya oke. lebih ke pemerintahan sebenarnya. Oke. Terus skripsi tentang apa kemarin? Skripsi kemarin saya lebih ke kampung wisata sih Pak. Hah? Kampung wisata. Iya betul. Tapi masuk kebetulan kampung wisata di situ. Di sini saya melihat dari sisi good governance-nya. Good. Iya, jadi kelolanya tata yang kelola baik. pemerintahan yang baik yang melibatkan kampung wisata. Berarti yang mengelola dalam hal ini adalah pemerintah daerah setempatnya, gitu. Mohon maaf, bukan pemerintah daerah. Jadi good governance itu sebenarnya melibatkan tidak hanya Pemerintahan saja. pemerintah saja, Oke. ada keterlibatan dari swasta Oke. dan juga ada keterlibatan dari masyarakat. Jadi ada 3 Oke. aktor utama yang ada di situ. Oh, keren tuh, keren. Sebenarnya di situ, tapi alhamdulillahnya di sini saya diterimanya di Kemenkumham dan pengadaan meskipun notabene tidak ada sangkut pautnya dengan jurusan saya administrasi Tapi negara. ada lah sedikit. Bisa disangkut-sangkutkan Pak ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan lulusan administrasi negara itu sebenarnya cocoknya kerjanya di mana? Berprofesi sebagai apa? Sebenarnya lebih ke analis kebijakan mungkin Pak ya. Analis kebijakan. Iya, lebih ke analis Oke. kebijakan atau lebih ke manajemen pelayanan publik. Oh, Iya. alright. Iya. Jadi fokusnya ke pelayanan sih. Pelayanan. Tapi Tapi emang pelayanan dari sisi pemerintahan. Kan ada pelayanan dari swasta, ada pelayanan pemerintah. oke. Tapi bisa juga lo jadi konsultan kan? Konsultan Sebenarnya pemerintah. bisa, betul. Jadi emang sebenarnya didesain si Pak Isna ini ya lulus untuk mengabdi sama negara. Betul sekali dan alhamdulillahnya jalannya dipermulus di sini ya, Pak ya. Iya. Terus tahu lowongan CPNS Kemenkumham dari mana? Sebenarnya kalau terkait lowongan CPNS Kemenkumham, saya kemarin sempat mencari-cari Pak. Kebetulan ada informasi adanya pembukaan CPNS, di mana rekrutmen CPNS yang dibutuhkan banyak sekali yang memungkinkan untuk jurusan saya administrasi negara mendaftar pada formasi tersebut. Oh, jadi administrasi negara tuh bisa masuk kemana aja? Bisa masuk mana saja sebenarnya. Nah, dari situ saya mungkin dengan cara gampangnya saya ya Pak ya. Saya kemarin hanya mencari yang mana nih yang kira-kira peluangnya paling besar. Iya. Semua jawabannya sama. Semua seperti Benar itu. kata Bima, 90% itu karena memang formasinya banyak. Betul. Tapi belum tahu sebenarnya PPBJ itu apa. Benar nggak?
Di awalnya belum tahu sama Oke. sekali. Tahu-taunya kapan? Tahu-taunya pas sudah lolos ke tahap SKB, Pak. Jadi Jadi ya, pas SKD pun belum tahu. Oh, seleksi kompetensi Seleksi dasar. kompetensi dasar belum tahu, Belum tahu. baru tahunya pas seleksi kompetensi bidang. Oke. Karena ketika seleksi kompetensi bidang, kita diharuskan untuk mempelajari terkait peraturan-peraturannya yang nantinya akan diujikan di seleksi tersebut. Dapat kisi-kisi nggak sih itu? Sebenarnya kisi-kisi ada dari Permenpan RB, dari BKN, ya. Itu ada kisi-kisinya. Oh ada. Cuma Tapi ada yang keluar. cuma dari kisi-kisi yang muncul itu sebenarnya malah mungkin hanya sekitar 20% yang keluar. Tapi membantu lah ya. Cukup memberikan membantu, gambaran. Terus belajar gimana kemarin? Kalau saya sendiri sih kemarin belajar dari SKD, Pak. Mm-mm. Itu berhubung saya sambil kerja ya, Pak ya. Mm-mm. Nah, itu saya hanya sempat belajar sekitar 1 mingguan saja. Mm-mm. Ketika saya belajar, itu sebenarnya saya panik sendiri, Pak. Maksudnya Oh pas SKD belajar cuma 1 minggu. iya, jadi itu teman-teman saya kan ada yang daftar juga banyak. Itu mereka sudah belajar dari jauh-jauh hari. Saya belum menyiapkan apa-apa. Saya Karena panik sambil sendiri. kerja. Iya. Jadi feel-nya itu udah beda, Pak, antara ketika masih kuliah ataupun ketika Iya. sudah kerja. Ketika sudah kerja kita harus membagi waktu dengan pekerjaan kita. Iya loh. Nah, di situ kita ada keinginan untuk mendaftar CPNS Mhm. dan kita harus belajar. Nah, di situ ketika belajar pun terbatas waktunya. Iya. Jadi baru seminggu ketika aduh sudah gimana Dan ya? emang kerjaan lo pun nggak bisa disambi ya. Iya, tidak bisa sama sekali. Kebetulan sebelumnya saya kerja menjadi teller di bank, Pak. Iya, Perbankan juga ternyata. perbankan juga. Oke. Iya, di Udah situ- 3 orang yang kita ngobrol, CPNS semua berpengalaman di perbankan atau industri keuangan lah. Ini keempat. Sebentar lagi jadi Pancasila nih. Oke, terus. Iya, ketika di bank itu saya menjadi teller dan kalau Bapak tahu sendiri teller tidak mungkin saya Iya sambil dong. menghitung uang ternyata Pagi sore sambil tuh. belajar. Dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore, betul. Baru nanti pulang mungkin sampai rumah jam-jam 7-an malam Tapi itu di Jogja. di Jogja, iya. oke, Baru setelah itu mungkin baru menyempatkan waktu untuk buka-buka Buka buku. materi. Tapi udah capek kali ya. Nah, jadi cuma sempet baca mungkin 1-2 jam udah tidur, Pak. Iya. Jadi sebenarnya belajar itu biar ngantuk terus tidur. Iya, itu salah satu obatnya, Pak ya. Biar nggak kepikiran ya. Tapi mujarab lah ya. Maksudnya usaha dan doanya terkabul. Bisa loh. Iya, usaha, pas- doa dan keberuntungan kali, Pak ya. Amin. Iya betul. Belajar yang pas SKB-nya gimana? Nah, kalau untuk pas SKB kemarin, kebetulan saya sudah tergabung ke salah satu grup di Telegram, Pak ya. Jadi Oke. kebetulan saya mencari-cari di mana ya sih kira-kira saya bisa dapat materi, saya bisa belajar. Kebetulan ada grup Telegram yang mewadahi rekan-rekan yang juga berjuang untuk CPNS kali ini. Oke. Inisiatornya siapa sih itu? Siapa namanya? Inisiatornya kurang tahu sih, Mbak. Mbak siapa? Bim. Yang bikin grup Telegram apa itu siapa namanya? Vike. Vike ya? Vike. Iya. Itu kan itu isinya cuma 40 orang, Pak. Oh, 40 orang. Ya, tapi kan pencetusnya itu yang punya gagasan tuh ya luar Itu biasa lah. grupnya sudah lama dari sejak SKD ya, Bim ya? Iya, sebenarnya udah lama. Cuma saya baru masuk pas menjelang SKB itu. Oke, tapi 40 orang itu yang dalam grup itu lulus semua? Enggak, ada juga yang enggak. Oh, ada yang enggak? Mayoritas, minoritas? Minoritas. Berarti kan efektif, ya enggak? Efektif bagi yang sudah tergabung lebih lama, Pak. Iya. Ya, oke. Gimana efektifnya menurutnya? Efektifnya karena di situ juga selain share materi-materi terkait PBJ pengadaan, di situ juga ada beberapa kali rekan-rekan itu saling berbagi soal, Saling berbagi, kemudian saling dijawab juga di situ. Jadi semacam kuis di grup itu. Oke. Udah kenal dong berarti sama Bima dari zaman dulu. Sudah. Siapa aja yang di AHU ini yang tergabung dalam grup itu? Kalau di AHU lebih banyak yang pasif sebenarnya, Pak, di grup. Oh, iya? Iya, betul. Jadi Saya sebenarnya dia termasuk yang silent pasif reader di ya? situ, betul. Mungkin yang aktif seperti Bima, Riani. Oh, Riani itu termasuk. Iya, Riani juga termasuk dari yang awal sebenarnya. Jadi Isna, Bima, Mm-mm. Riani, siapa lagi? Zemba juga tergabung. Jembar, Pat. Iya. Yang belum mungkin Samuel kali Samuel ya. enggak. Semua tergabung dong berarti.
Kayak Sultiah. Sultiah juga kalau tidak salah juga tergabung sih Pak di grup itu. Jadi mayoritas. Cuma kurang tahu apakah sudah dari awal atau enggak. Oh iya. Yang penting tergabung dulu nih. Iya, yang penting tergabung dulu. Tapi apa namanya dalam arti mayoritas yang lolos masuk ke AHU ini bergabung di grup Telegram tersebut kan? Betul. Oke. Makasih loh buat Mbak Vike yang sudah terima mencetus ya kasih. penggagasnya. Rupanya ya manfaatnya sangat bagus ya, sangat besar buat memperbesar peluang masuk CPNS. Tapi sebenarnya tahu nggak sih kalau di media-media sosial lain pun sebenarnya udah ada media-media pembelajaran juga ya kan? Ya misalkan kayak blog teman-teman narasumber tuh banyak yang punya blog pengadaan, sharing, nulis apa pengalaman mereka atau pengetahuan mereka tentang pengadaan. Tahu nggak? Kalau sebelumnya saya tidak mempelajari dari situ, Pak. Cuma saya ada beberapa kali mempelajari dari YouTube mungkin, Pak ya. Oke, Dari YouTube ya, di itu YouTube banyak. salah satunya dari UKPBJ DKI kalau tidak salah waktu Oke, itu. Jadi BPBJ ada DKI. mereka juga ada seperti membuat materi, kemudian mereka juga paparkan di YouTube tersebut. Jadi selain kita membaca, kita juga bisa sambil mendengarkan terkait paparan Jadi tersebut. sempet juga lah ya. Sempet juga cari-cari. Belajar dengan model lain gitu ya. Betul, ya segala upaya dilakukan Pak ya. Iya. Oke, sekarang sudah masuk. Sebelum itu, dulu sebenarnya tahu nggak sih pengadaan tuh apa sebelum masuk ya, sebelum daftar? Atau taunya pengadaan tuh gimana? Memang pas SKB itu? Jujur saya baru tahu ketika SKB itu Pak. Iya. Sebelumnya saya sama sekali tidak tahu formasinya ini akan bekerja seperti apa yang dikerjakan, kegiatannya seperti apa, sama sekali saya tidak tahu. Taunya pas SKB itu. Taunya pas SKB karena jujur ketika di awal saya seperti membuat rankingan sih. Kira-kira peluangnya yang mana nih? Jadi bukan dari formasinya apa, tapi peluangnya seberapa. Meskipun ternyata ketika kemarin mendaftar Pak ya, itu kan ada sekitar 140-an orang yang diterima untuk formasi PBJ tahun 2019 kemarin. Nah itu pun saingannya juga ternyata banyak. Iya. Jadi yang daftar ribuan. Ada sekitar total 17.000 sih Pak. Iya. Total 17.000. Itu dari awal, iya betul. Berarti cuma berapa persen ya? Yang lolos. Iya ya. 17.000, 10%-nya 1.700. 1% ya? Kurang dari 1% kan? Ya. 140-an kan? Mungkin bisa dihitung dengan jangan ada kalkulatornya ya. Bisa dibantu. Oke. Terus. Ya, ketika itu sekitar 17.000 saingannya kan di awal kami mendaftar itu tidak nampak adanya saingan berapa. Setelah itu baru. Betul, ketika sudah didaftar, sudah diklik baru muncul ternyata jumlahnya sebanyak itu. Aduh, apakah ini pertanda? Harap-harap cuma. Iya, apakah ini pertanda saya harus mengikuti di tahun selanjutnya? Oke. Kenapa memilih untuk pindah? Kan sudah punya kerjaan jadi teller bank. Betul. Apakah kurang nyaman dengan posisi itu? Sebenarnya kalau saya pribadi sebagai teller bank itu sekedar batu loncatan saya. Oh, jadi memang targetnya bukan itu. Target di awal bukan itu. Targetnya Jadi PNS gitu ya, Bu? Bukan juga sih Pak. Bagi saya pribadi semua pekerjaan itu nantinya akan jadi baik. Yang penting saya bekerja dengan maksimal di situ. Nah, ketika saya menjadi teller bank di situ, sebenarnya dari awal memang sebagai batu loncatan saja. Nah, ketika saya masuk di situ dan saya sudah mengetahui seluk-beluknya di dalamnya seperti apa dan peluang jenjang karirnya seperti apa, saya rasa ketika masih muda seperti ini, ya kayaknya lebih baik bisa lebih ya. mencoba untuk peluang-peluang lain yang ada di luar sana. Berarti mungkin ya, saya nggak tahu. Apakah memang bukan cuman CPNS yang dicoba lamar, ada juga posisi lain. Sebenarnya sebelumnya belum Pak. Jadi ketika saya mendaftar CPNS itu, saya posisi masih bekerja memang. Cuma ketika saya bekerja, saya memang hendak menyelesaikan kontrak saya. Kebetulan kan kontrak di situ. Iya. Saya menyelesaikan kontrak di bank tersebut 2 tahun. Oke. Jadi ketika selesai dari 2 tahun tersebut, baru saya akan memikirkan kira-kira saya mau kemana nih. Gitu. Ada beberapa jalan yang bisa saya ambil di situ. Oke. Salah satunya CPNS. Pun kalau semisal ternyata kemarin saya tidak lolos di CPNS ini, coba lagi yang lain.
masih ada peluang di tempat lain yang bisa saya coba. Oke. Iya betul. Pemerintahan juga atau beda? Kalau saya kemarin ada 3 jalan yang saya tentukan sebelum saya memutuskan. 3 opsi ya? Iya, ada 3 opsi yang saya pikirkan. Yang pertama CPNS, yang kedua mungkin saya akan daftar di BUMN lain. Yang ketiga, saya mungkin akan membuka usaha sendiri, meskipun ketika itu belum terpikirkan kira-kira usaha apa yang akan saya buka. Yang penting ada niat terlebih dahulu. Mau wirausaha tadinya. Betul. Tapi kan jadi nggak relate sama administrasi negaranya yang sudah didapatkan dari bangku kuliah. Iya betul. Kalau berbicara tentang relate atau tidaknya ya Pak ya, sebenarnya memang relate-nya hanya ke instansi pemerintah dimanapun itu. Iya. Namun tidak menutup kemungkinan ketika saya lulus itu saya mencoba pekerjaan lain, Oke. berkarir di tempat lain. Oke, jadi sebenarnya kita kan sebenarnya kayak saya ya, milih kalau saya kebetulan kuliah udah sambil kerja nih, udah masuk sini. Oh iya. Dulu mah gak kepengen kuliah Tahun gitu. berapa itu Pak ya? Aduh lama ya. Jadi kalau saya sebut ketahuan tuanya. Jadi kalau saya nggak ngerasain kayak kamu nih, yang ketika kuliah saya memilih jurusan ini, nanti mungkin saya akan merencanakan, saya akan melamar di posisi ini atau saya berwirausaha di bidang ini. Nah waktu kuliah dulu menentukan jurusan itu, apakah dengan pertimbangan seperti itu atau enggak? Kalau dulu saya milih kuliah, sebenarnya lebih ke ini sih Pak, peluang juga. Jadi dari awal saya lebih menyukai terkait peluang. Permainan peluang ya. Lebih seberapa besar peluang saya masuk ke situ. Karena negeri. Iya, karena negeri. Jadi dari SMA saya sudah mendaftarnya ke kampus yang peluang saya diterimanya lebih besar daripada kampus lain. Kemudian saya melihat kira-kira jurusan mana nih yang salah satu jurusan yang favorit. Kebetulan salah satu jurusan favorit di tempat saya administrasi negara di UNY. Oke. Berarti dulu SMA IPS ya? Betul, saya SMA-nya IPS. Kalau IPS bisa ya ke sebenarnya gimana sih kalau gue kan bukan SMA nih, STM nih. Iya. Kalau SMA tuh kan ada IPA di IPS. Betul. Kalau dari IPA ke administrasi negara bisa? Dari IPA ke administrasi negara sebenarnya bisa Pak. Tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Oh, oke. Gue pikir Cuma nggak kalau bisa tidak nyebrang salah gitu. Ini ya. Iya, tesnya ada yang nambah. Apa Oh, sih gitu. namanya? Kalau di UI kalau dari IPA ke IPS ada tes IPA, ada tes IPS juga. PC dia bilang. Oh iya, IPC betul. Jadi menyeberang lintas jurusan ibaratnya. Saya jadi pengen SMA lagi nih. Oke. Jadi tapi karena emang sudah inline ya, jadi SMA IPS masuknya ke administrasi negara. Betul. Dan lebih karena peluang. Karena peluangnya sih Pak. Tapi lu bisa ngikutin ya? Bisa. Pelajarannya. Kalau itu selagi ada kemauan pasti ada jalan Pak. Iya. Dan udah gitu kerja sempet di teller. Teller kan lebih finance ya. Akuntansi mungkin ya kalau di situ. Iya, sebenarnya saya bisa masuk ke situ karena dibukanya untuk umum Pak. Oh gitu. Iya, bukan untuk jurusan saya. Iya karena teller kan bukan hal yang Betul. sulit kan. Jadi kalau untuk bidangnya. lulusan dari jurusan ilmu administrasi negara sendiri, kalau untuk mendaftar atau melamar di swasta ataupun perusahaan-perusahaan itu, kita bisa masuknya dari formasi umum. Oh gitu. Iya, beda dengan mungkin akuntansi itu sudah jelas. Pasti Jurusan yang dipersyaratkan cocoknya akuntansi. akuntansi. Iya, akuntansi bisa masuk. Saya administrasi negara tentu tidak bisa masuk akuntansi. Iya. Nah, administratif lah ya. Saya masuknya dari umum di situ. Iya. Oke. Terus setelah tadi tes SKB lulus, alhamdulillah ya kan diterima Alhamdulillah betul. diterima di Ditjen AHU. Sekarang ditempatin di mana? Saya sekarang ada di Direktorat Teknologi Informasi. Nah, ya kan kuliah administrasi negara, kerja pertama teller, Betul. sekarang masuk di IT, Iya. Direktorat Teknologi Informasi. Yang notabene saya sebenarnya butuh belajar banyak sekali di situ Pak ya. Pengadaan aja belum ini banget, hatam banget gitu ya. Belum, masih ditambah harus pelajari Apalagi terkait pengadaan terkait TI. TI ya betul sekali. Jadi harapannya seperti apa? Apakah butuh support seperti apa nih dari AHU ya, terutama sebagai eselon satunya? Butuh nggak sih kayak pengembangan kompetensi juga tentang terkait TI-nya? Karena memang sekarang kan ditempatkan di TI. Betul. Atau seperti apa? Sebenarnya untuk pengembangan kompetensi sangat dibutuhkan Pak ya. Cuma kalau kita berbicara tentang teknologi informasi sendiri seperti kita ketahui Pak ya, sekarang itu bidang TI ini dari waktu ke waktu pasti
akan bertambah dan bertambah. Jadi kita yang harus secara mandiri mengikuti itu Yang sebenarnya. ngejudge diri sendiri ya. Iya. Oke. Kita harus kesadaran diri untuk mempelajari terkait TI itu sendiri. Kalau hanya mengandalkan dari kantor, tentu masih kurang di situ, Pak. Jadi tetap mungkin kalau kantor memfasilitasi ya kita terima. Cuman Betul. yang lebih utama adalah kemauan dari diri sendiri Betul untuk sekali. bisa mengembangkan diri ya. Emang udah dilibatin apa aja? Sejauh ini belum, Pak. Masih belum, sejauh ini masih belum. Iya. PPKTI ada 2 loh. Ada 2 betul. Tapi Yang mereka satu malah tidak di TI, Pak ya. Oh iya, Iya. itulah keunikannya tuh. Nah, maksudnya memang karena apa ya? Karena memang kalau nggak salah PPKTI itu kan sudah ada staf PPK. Iya, Ya, betul. beda dengan PPK di direktorat lain. Dia sudah punya staf PPK 1 orang kalau tidak salah. Setiap PPK Per punya staf. PPK ada 1, iya betul. Mungkin karena memang sudah bentuk struktur organisasi seperti itu, jadi mungkin belum maksimal dilibatkan. Iya. Seperti itu. Mungkin seperti itu sih, Pak. Loh, sejauh ini berarti bantuin apa di TI? Sejauh ini karena kami ditempatkannya di bagian tata usaha, jadi kami lebih banyak membantu terkait administrasi, baik itu administrasi kegiatan, pertanggungjawaban dan sebagainya. Misalkan surat tugas, perjalanan Surat dinas gitu. tugas terkait pertanggungjawaban Keuangan. keuangan. Berarti iya, udah LS, ngoperasiin iya. e-office itu. E-office sudah. Sudah ya, sudah tahu ya. Seluk-beluknya sudah. Bisnis iya. prosesnya udah tahu. Bisnis prosesnya melalui e-office sudah. Oke. Iya. RKKL udah megang. RKKL kebetulan tidak bagian yang mengolah anggaran. Heeh. Jadi kalau untuk RKKL mungkin hanya sekedar menyocokkan antara Oke. KRO-nya, RO-nya yang ada dalam RKKL dengan kegiatan yang dilaksanakan kalau dari situ. Tapi udah tahu lah ya RKKL itu Sudah apa? tahu, Pak. Sudah familiar dengan Alhamdulillah sudah. cepet lah ya, cepet bisa memahami kebayang oh ini tuh struktur postur anggaran tuh kayak gini gitu ya. Iya. Kalau yang itu sudah dipelajari, Pak. Ya sebenarnya dari situ dokumen perencanaan anggaran itulah pengadaan bisa berjalan kan. Iya, betul. Jadi apapun sebenarnya yang lu kerjain itu, mau itu pertanggungjawaban keuangan, sebenarnya ada kesangkut pautnya sama pengadaan. Cuman emang belum aja, itu baru ujung-ujungnya aja tuh. Iya. Ujung-ujung kulit arinya ya. Iya, itu kalau kita mengukur itu antara RKKL dengan apa yang harusnya dikerjakan oleh seorang pengelola pengadaan barang jasa, dari angka kreditnya itu tidak masuk sih, Pak. Memang, Iya, memang. kalau kita berkaca dari situ. Memang betul. itu mau masuk ke padanan yang susah ya. Iya, Nggak makanya. ada. Tapi kalau misalkan itu menjadi bagian dari output kerja, bukti kerja, iya. Outputnya ya. Bukti kerjanya menyusun perencanaan pengadaan. Nah, Iya. perencanaan pengadaan salah satu outputnya itu ya RKA itu. Itu sebenarnya memang tidak langsung ya, karena kan itu masuknya ke ranah perencanaan anggaran. Betul, Tapi betul. nggak bisa dipisahkan perencanaan pengadaan tanpa perencanaan anggaran ya gimana mau bayarnya nanti kalau sudah Iya, eksekusi. sebenarnya memang tidak dipungkiri kalau itu tuh saling berkaitan satu Iya, sama lain, iya, Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa lebih intens ya dilibatkan sama Iya, subditnya sama Kasubag TU-nya. Kita lihat saja. Iya, kita Ah, tunggu sambil berganti tahun, Pak ya. Ada berapa? Berdua ya kalau nggak salah ya? Berapa? Iya, betul, ada 2 orang yang ditempatkan di TI. TI. Ada saya dan Mbak Rumanti. Terus pembagian tugasnya gimana? Sama-sama ngerjain hal yang sama atau ada bidang yang berbeda? Sebenarnya sama-sama mengerjakan hal yang sama, Pak ya. Lebih ke administrasi jatuhnya, administrasi dari tata usaha sendiri sebagai supporting unit yang ada di direktorat tentunya. Pernah nggak sih gemes gitu? Kan saya sebagai PPBJ nih. Terus pas tes sudah SKB itu udah ditanyanya soal perpres pengadaan. Tapi kok di tempat ini belum secara full di pengadaan. Pernah nggak sih gemes? Sebenarnya kalau ada rasa gemes itu ada ya, Pak ya. Mungkin lebih ke apa ya? Kalau dari saya pribadi mungkin lebih berpikirnya ya memang saya ditempatkannya di tata usaha. Jadi meskipun saya mengambilnya dari pengelola pengadaan barang jasa, ketika saat ini saya masih CPNS dan belum bisa full pada jabatan tersebut, saya hanya bisa memaksimalkan diri saya di tugas yang diberikan ke saya. Oke, Karena di jadi sini udah- kita tidak bekerja sendiri gitu loh, Udah Pak. pasrah ya?
Bukan pasrah juga Pak. Kita menunggu momentum saja. Oh, nanti. siap, Iya. siap. Memang harus bersabar ya kan. Betul. Kita juga dulu semua mungkin sebagai pegawai baru ngalamin itu dimanapun organisasinya, ya nggak? Betul. Di semua organisasi saya rasa sama sih Pak ya. Iya. Mungkin lebih ke seberapa cepat Apanya? Move on. move on-nya. Betul. Kalau kata Bima, berdamai dengan diri sendiri. Harus bisa berdamai diri sendiri. Ya. Sabar. Ntar baju lu udah ganti, warnanya baru. Oke, di luar soal pengadaan sama mungkin pengalaman lo dulu, kerjaan lo dulu, kuliah lo dulu. Gua pertama kali denger Isna ngomong, waktu orientasi ya. Ini ngomong nih orang nanya nih. Hah? Oh iya, saya bertanya Pak ya. Iya. Iya. Nanya, wah si Isna nanya. Gua nggak fokus sama apa yang ditanyain gitu. Gua nggak fokus. Kak, tapi gue fokus sama suaranya. Wah, gue bilang nih calon host. Ini calon host nih. Karena waktu itu kan kita udah podcast udah jalan tuh Iya, dari betul. 2000. Kita podcast jalan tahun berapa sih? 2020 ya saya. Oh ya 2019. Iya. 2020 Covid enggak? Enggak lah 2020. 2020 Agustus gue ingat banget. Iya podcast. 2019 tuh yang di Lombok. Udah 2020 bener. Karena gue fokus ini. Gue punya program, bukan gue sih. Aku punya program podcast gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Cuman menurut gue ini ya buat ngisi kosongan kayak gini lumayan ya daripada Iya, kita. salah satu terobosan juga Pak ya. Iya betul ngikutin tren kan. Dan gue kepikiran ini gue harus nyari penerus karena gue nggak bisa di sini terus gitu. Pas Isna nanya gue langsung jauh pikiran, gue nggak pikirin apa jawabannya. Nah ini host gue nih. Cuma gue pikir nggak emang punya basic pengalaman pernah jadi MC, pernah jadi public speaker atau gimana? Sebenarnya untuk menjadi MC saya beberapa kali memang sudah pernah sih Pak Tuh kan? ditugaskan. Iya betul. Berarti benar gue. Dari semasa kuliah Iya. sebenarnya betul. Cuma sebenarnya saya lebih ke MC formal. Bukan MC kondangan ya? Bukan MC kondangan Pak. Iya mohon maaf. MC Pak. formal yang Iya. buat upacara gitu. Iya. MC, Itu pun hanya sebagai pendamping bukan yang utama. Begitu. Bedanya apa? Bedanya ketika menjadi Dikit ngomong ya? bukan dikit, itu ada pembagiannya. Jadi itu ada pasti iya, ada bagiannya. tektokannya. Tidak boleh ada yang lebih banyak dari yang lain ibaratnya. Cuma memang yang utama itu rekan saya biasanya. Dan rekan saya biasanya mengajaknya saya. Iya, jadi di situ mau tidak mau. Rekanmu itu jadi PPBJ juga. Kebetulan rekan saya tidak mendaftar CPNS sekali ini. Terus, Iya. berarti emang udah pengalaman pernah jadi MC. Hanya Gue beberapa pikir lu kali pernah sih, jadi Pak. penyiar radio gitu nggak pernah? Belum Pernah di pernah, radio iya. kampus gitu mungkin. Belum pernah Pak. Mungkin dulu kurang tertarik juga ke situ sih Pak. Tertariknya kemana? Tertariknya lulus dulu Pak. Iya. Fokus cari kerja lah ya. Betul Pak. Iya. Oke, mungkin ya nanti kita sudah punya kandidat MC dan host. Banyak sih sebenarnya yang punya bakat di AHU ini. Cuman emang lu yang dalam radar gue. Ya karena kan angkatanmu yang baru ya. Mungkin nanti angkatan lain juga. Sebelumnya juga ada. Untuk regenerasi. gitu, Iya Pak, ya. regenerasi. Kan PNS tuh nggak harus cuma bisa kerja doang, harus Iya, bisa betul, yang lain betul. juga gitu kan. Tapi Ya, kalau saya boleh melihat ini sebenarnya Bapak sebagai host sudah sangat bagus Pak di sini Pak. gue mah nggak ada ininya, nggak ada bagus-bagus. Ngomongnya pelebetan ya. Apa ya? Mungkin kalau gue cuman ini, di gagasan doang. Kadang Oke. eksekusi, kadang kita gitu ya. Kita punya gagasan tapi mau eksekusi nggak bisa. Nah gue butuh Iya. teman-teman yang eksekutor nih. Salah satunya mungkin bapak ini.